meningkatkan kinerja di perusahaan. Menarik. Ya, jadi opsi buyback itu memang bisa jadi tambahan return sebetulnya untuk pemegang saham. Nah, pertanyaan berikut itu masih korelasi dengan return bagi pemegang saham. Seberapa sustainable sih dari dividend payout ratio yang relatif tinggi? Karena kan BRI sebenarnya secara dividend payout ratio itu jauh lebih tinggi dibandingkan bank-bank lain. Jadi ada pertanyaan ini seberapa sustainable dan bagaimana proyeksinya ke depan? Oke, ya. Jadi kan kita memang capitalnya tuh sudah cukup levelnya agak tinggi ya. Misalnya walaupun saya kayak industri sih memang di 25-26 juga sih gitu, tapi comparative juga lebih tinggi. Dan juga mungkin yang penting juga sebenarnya minimumnya regulasi itu berapa sih gitu. Nah, minimum itu sebenarnya saat ini yang berlaku ya sekitar 15% gitu ya. Yang tentang profil resiko dan dua Basel III yaitu capital conservation buffer sama domestic important systematic bank. Karena countercyclical buffer tuh belum diaplikasi di Indonesia. Tapi kalau misalnya semua Basel III di aplikasi di Indonesia, minimumnya tuh 17,5 gitu. Nah, tepatnya BRI itu sebenarnya 1920. Jadi 1920 ke 25 gitu. Jadi ya sebenarnya masih ada 45% ini gitu. Apalagi kan nanti kita juga setiap tahun kita sangat confident bahwa ya pertumbuhan profit and loss kinerja BRI ke depan ya akan tetap bagus gitu ya. Jadi bisa menambahkan return earning-nya BRI. Nah, jadinya ya kalau untuk yang kita juga expect loan growth itu akan lebih baik gitu. Misalnya kayak tahun ini 10 sampai 12 tahun-tahun ke depan hopefully ya akan lebih tinggi gitu ya di level sekitar 12-14 gitu. Nah, itu tetap masih bisa disupport oleh capital. Nah, jadinya spread yang cukup besar ini kasih opportunity kita untuk kasih dividen yang juga level yang tinggi ini gitu, 3-4 tahun gitu, 85% kayaknya sih ya masih di range yang masih bisa dan di capital kayaknya ya masih di atas 20% gitu ya, kalau hitungan kami. Oke. Mungkin kita buka dulu untuk pertanyaan langsung ke Bu Tini dari Ian. Silakan Pak Ian. Pak Ian. Oh ya, sebentar. Aku ini dulu, unmute dulu. Oke. Mungkin berikutnya dulu ke. Oke, udah bisa. Silakan Pak Ian jika ada pertanyaan. Halo, selamat siang. Siang. Selamat siang Bapak Ibu dan Cirita. Mungkin pertanyaan saya sebelumnya perkenalkan, saya juga holder BBRI ini. Wah, terima kasih Pak percayaannya. Ya, yang pertama mungkin terkait dengan ini agak mungkin agak mengesamping ya, terkait dengan BRI Venture ya. Nah, ini sebenarnya korelasinya dengan BRI itu apakah cukup besar gitu ya, dan apakah ada rencana IPO dari yang sudah di invest dari BRI Venture ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan teknologi juga. Strategi apa yang dilakukan oleh BRI terkait dengan perkembangan dari artificial intelligence gitu ya, di penerapannya di BRI. Ya, mungkin dua itu saja, Cirita. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk yang BRI Venture ya ini sih memang kan BRI Venture itu memang salah satu vehicle-nya BRI gitu Pak, untuk bisa masuk ke pengembangannya ini ya teknologi gitu ya Pak ya. Jadi memang BRI Venture tuh ya ada beberapa investasi misalnya ke beberapa startup gitu sih. Jadi nanti kita sebenarnya adalah dari venture itu tuh akan dilihat gitu, oh potensi kerjasama tuh saya kayak startup ini punya ada inovasi apa sih, pengembangan bisnis apa gitu yang kemudian bisa nih dikerjasamakan dengan BRI gitu, which is yang kita adalah fokusnya ke UMKM gitu. Itu sebenarnya role-nya nanti venture tuh akan seperti gitu Pak, karena mereka kan akan ke market ya Pak ya, oh ini loh ada
startup ini, ada startup ini yang akan punya potensi pengembangan bisnis ke depan. Nah, ya mereka memang ada beberapa investasi Pak, tapi ya akan sangat, kalau misalnya IPO atau tidak ya akan masing-masing perusahaan tersebut gitu ya mungkin ya. Tapi yang pasti ya akan mereka investasi ke perusahaan yang sudah diakses dengan hati-hati gitu ya Pak ya. Mungkin lebih ke situ sih Bapak tadi Herman. Kemudian yang kedua untuk artificial intelligence ya, kalau jujur nih Pak, ini mungkin nanti harus saya minta update juga nih ke teman-teman IT gitu ya. Cuma mungkin yang saya bisa sampaikan ke Bapak gitu, di sisi IT BRI itu saya lihat tuh memang sangat cukup mungkin bisa bilang agresif gitu ya Pak untuk pengembangan atau inisiatif IT-nya gitu ya Pak. Nah mungkin yang mereka juga sudah mulai melihat nih AI itu nanti akan menjadi seperti apa gitu. Tapi yang kita sekarang punya Pak, kita punya namanya BRI Brain Pak. Jadi ini kayak big datanya BRI gitu kan, karena kita punya nasabah sangat besar ya Pak, 145 juta gitu, peminjamnya 36 juta, unit kerja tersebar di mana-mana, jadi datanya itu sangat banyak. Nah ini kita coba manfaatkan juga nih Pak data-data yang ada di kita gitu. Jadi kayak misalnya kita udah ada beberapa use case yang kita pakai dengan big data ini gitu. Jadi kayak misalnya BRI tuh punya billing agent 650.000 gitu. Itu tuh penentuan billing agentnya itu juga pakai big data gitu Pak. Jadi kita ada kayak mana sih yang recommended nasabah yang bisa jadi billing agent gitu. Jadi itu sih Pak. Jadi kalau saya lihat sih penerapan teknologi di kita tuh cukup ekspansif ya. Produk-produk digitalnya BRI yang baru kan juga cukup banyak ya. Kita sudah punya digital saving, kita punya digital loan gitu. Jadi walaupun jadi misalnya kayak market leader, tapi ya kita tetap coba terus nih Pak dengan produk-produk digital. Oke, mungkin kita lanjut aja ke Hansen, masih dari penanya langsung. Silakan Pak Hansen, silakan di-unmute. Halo. Ya. Ya, selamat siang Bu Rita, Bapak Ibu. Izin bertanya, Bu. Ya. Kita lihat ini pencapaian PMM di tahun 2022 ini luar biasa ya, terutama untuk syariah financing dari 3,7 naik ke 7,3 triliun. Nah, ini kita penasaran Bu, ini sampai sejauh atau seagresif apa aspirasi BRI untuk main di segmen ultramikro? Itu yang pertama. Lalu yang kedua Bu, ini kan cukup agresif ya pertumbuhannya, hampir 100%. Nah, dengan kenaikan BBM atau inflasi, ini apakah akan berpengaruh terhadap kualitas kredit yang telah disalurkan? Karena segmen ini yang kita tahu itu dia unsecured dan juga cukup rentan ya, karena kita lihat peers ada yang sampai write off sekitar 1 triliun, kurang lebih gitu Bapak Ibu. Iya, Pak Anton, terima kasih pertanyaannya Pak. Ya, jadi kalau misalnya tadi yang syariah gitu ya Pak, tumbuhnya cukup cepat. Nah ini memang kita ya kayak ada peluang bisnis di situ gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau kayak PMM gitu kan overall dia memang tumbuhnya tinggi ya Pak. Jadi kalau di sini tuh dia year on year untuk PMM yang abu-abu tuh yang di atas, dia tuh loan-nya tuh tumbuhnya 24% Pak. Nah ini mungkin tadi termasuk yang untuk syariah ya, mungkin portionnya syariah itu ya tadi di 7,3. Tapi kalau kita lihat overall loan growth-nya memang 24%, jadi jauh lebih tinggi daripada Pegadaian ataupun BRI. Tapi juga yang bagus juga itu jumlah nasabahnya juga naik ya Pak Hansen. Jadi jumlah nasabahnya tuh naiknya juga 25%. Jadi sebenarnya kayak pertumbuhannya itu memang tidak didorong oleh wah kita naikin aja nih outstanding-nya gitu, jadi loan growth-nya tinggi gitu. Tapi ternyata juga mereka juga expand dari sisi customer base-nya gitu. Jadi average loan size-nya masih di situ-situ aja Pak Hansen, masih di 3 juta, 2,5 juta sampai 3 juta gitu, masih relatif rendah.
Nah, kalau saya lihat sih ya, potensinya kalau tadi kita mungkin balik yang ke pas itu tadi Pak. Jadi ya saya lihat sih memang potensi yang nasabah yang bisa dibiayain masih sangat besar ya Pak kalau kita refer ke angka ini gitu. Jadi ada si 30 juta ini gitu. Jadi mungkin nanti ya masih kalau tadi kan BRI mungkin udah menangkapnya kenaikannya sudah saya kayak ditangkap 4 juta. Jadi ya sisa mungkin sekitar 20 juta gitu ya. Jadi kalau targetnya sekarang itu ya kita coba untuk capture potensi dari nasabah gitu Pak. Jadi yang akan dilakukan oleh PNM ini itu tidak hanya menaikkan outstanding tapi juga menaikkan jumlah nasabahnya Pak. Nah sekarang itu 14,6 ya kita harapkan mungkin akan bisa terus naik gitu mungkin bisa sampai ke 20 gitu yang mid term ataupun longer termnya mereka gitu Pak. Nah mungkin itu Pak. Jadi agresif gitu ya karena memang kita lihat masih ada potensi. Dan kenapa kok kita sangat agresif untuk menambah nasabah gitu, karena kita lihat sebenarnya ini jadi source of growth-nya nanti BRI ke depan gitu ya Pak. Karena kan PNM gitu kan dia masih kecil ini kan, dia average 3 juta, kita harapkan dia akan semakin naik nih loan size-nya, kemudian lama-lama dia akan punya aset gitu misalnya, atau skala usahanya semakin naik, dia akan butuh loan yang lebih besar, akhirnya bisa ke BRI. Nah itu sih Pak tahapan journey-nya. Dan juga kalau syariah gitu, ya ini saya lihat juga ini opportunity buat BRI nih Pak. Kalau dulu itu setelah Februari 21 ya, itu kan BRI udah nggak ada lagi channel untuk salurkan syariah ya Pak. Nah ini dengan adanya PNM Pegadaian tuh jadi sekarang tuh BRI bisa masuk lagi ke syariah financing gitu Pak, karena bisa dilayani melalui PNM Pegadaian ini. Dan kemudian kalau untuk tadi ya kenaikan BBM, inflasi, ya itu sangat valid gitu Pak, totally agree lah Pak. Maksudnya itu memang harus jadi concern gitu, dan itu juga kita terus perhatikan dan juga terus kita jaga gitu Pak. Dan so far sampai saat ini tuh loan quality-nya terutama untuk PNM masih sangat terjaga Pak. Untuk NPL-nya masih di bawah 1%. Nah, kenapa sih kok bisa sangat terjaga gitu ya? Saya lihat sih memang group lending ini tuh masih sangat kuat ya Pak ya, fungsinya untuk bisa jagain kepatuhan orang untuk menjaga loan quality gitu. Karena kan kalau saya diskusi gitu sama dari Menteri yang PNM gitu ya, mereka tuh memang kalau ada nasabah baru gitu untuk masuk ke grup itu sebenarnya decision-nya itu nggak hanya di loan officer atau menterinya aja gitu, tapi itu akan jadi decision-nya grup gitu, keputusannya grup untuk membolehkan si orang ini masuk ke grup itu atau enggak gitu. Jadi ada juga nih Pak social pressure-nya ya untuk menjaga kualitas kredit di grup itu gitu. Dan juga saya lihat itu sekarang yang ya kan kita kan bank gitu ya Pak, bank kemudian kita ada PNM nama Pegadaian. Kalau bank itu risk manajemennya kan juga sangat strict ya Pak. Nah kita juga coba terapkan juga di PNM dan Pegadaian sehingga hopefully manajemen risikonya akan semakin membaik. Nah ini mungkin tadi coba kita tadi kan itu sempat memperlihatkan ini Pak. Ini tuh sebenarnya cycle-nya dari inflasi Pak di Indonesia gitu. Nah, cycle inflasi kemudian kita bandingkan sama NPL mikro sama PH gitu ya. Nah, ini tuh kita kemudian kita lihat lag-nya tuh mungkin 1 tahun ya. Jadi kalau inflasinya misalnya tahun 2022, impact-nya tuh biasanya 1 tahun ke depan di 2023. Nah, kita lihat tuh memang ada impact-nya sih. Jadi kadang agak naik sedikit. Tapi ternyata tuh ya naiknya tuh nggak yang terus langsung signifikan naik gitu Pak Hansen, tapi malah naik ya beda di 1 sampai 1,5% nih Pak, naik turunnya gitu, dan itu kalau saya lihat sih masih sangat manageable Pak Hansen. Oke. Mungkin kita kembali ke chat dulu ya. Ada lanjutan pertanyaan tentang Pegadaian dan PNM. Kira-kira berapa persen target top line dan bottom line dari sisi CAGR 5 tahun ke depan untuk kedua anak perusahaan tersebut. Kemudian apakah saat ini di kedua anak perusahaan tersebut ada kredit yang masih direstrukturisasi? Oke. Mungkin untuk PNM dan Pegadaian. Kalau untuk yang direstrukturisasi pasti masih ada sih Pak. Karena memang ya kita lihat setelah
3 tahun COVID gitu ya masih ada sih, walaupun misalnya kayak OJK itu relaksasi diperpanjang gitu untuk terutama untuk UMKM gitu ya, tapi kita sebenarnya dari BRI sudah tidak menerapkan relaksasi itu lagi gitu. Tapi kita coba soft landing strategi sih Pak namanya, jadi tetap kita pelan-pelan gitu untuk memperbaiki si restru COVID ini gitu. Tapi jadi sekarang udah jelas gitu kan, restru COVID apapun sudah 3 tahun ya. Jadi mereka mungkin sekarang sudah di yang di re-restru yang kedua gitu. Nah ini akan kita assess, apakah masih dia masih punya karakter yang baik, apakah bisnisnya memang masih prospektif gitu. Kalau memang masih dua-duanya ini masih ya, mungkin kita akan bisa restru lagi gitu. Tapi kalau enggak ya udah kan kita langsung settlement aja gitu. Jadi ya mungkin nanti yang kita lihat tadi dari larnya gitu kan udah semakin turun ya, dulu sempat di 28, sekarang 16. Nah akhir tahun ini mungkin akan semakin membaik gitu, mungkin lebih di level di ya mungkin di 13-15 gitu akan semakin turun gitu si larnya. Jadi ya nanti restrunya itu akan semakin turun juga.